Bayangin, kamu nonton sebuah ajang besar. Lihat Valen angkat piala dengan senyum lebar di panggung Indosiar. Penonton tepuk tangan, juri berdiri, konfeti berjatuhan di mana-mana. Tapi, begitu acara selesai, suasana di dunia maya berubah total. Di kolom komentar, bukannya cuma ucapan selamat, muncul kalimat-kalimat pedas. Yah wajar, anak emas Indosiar. Udah disetting pasti menang. Pelan-pelan, satu label mulai nempel di namanya. Anak emas Indosiar. Sampai akhirnya, di satu momen wawancara, Valen nggak lagi cuma diam dan senyum. Ia angkat piala itu, tatap kamera, dan kalimat tegas ini keluar. Piala ini hasil keringat, bukan hadiah settingan. Di video ini, kita bakal bahas detik-detik Valen akhirnya buka suara. Jawaban jujurnya soal tudingan anak emas, dan gimana reaksi netizen setelah dengar pengakuan ini. Bayangin suasananya dulu. Malam Grand Final, lampu-lampu Indosiar menyala terang. Konfeti berjatuhan, penonton berdiri, dan di tengah keramaian itu ada satu nama yang dipanggil paling kencang. Valen. Di panggung, ia menggenggam piala dengan tangan bergetar, mata berkaca-kaca, senyum lebar tapi jelas lelah. Ini momen yang selama ini ia doakan. Hasil latihan, air mata, dan ribuan kali latihan vokal yang gak pernah direkam kamera. Di rumah, kamu yang nonton ikut merinding, ikut tepuk tangan di depan TV, mungkin sampai update status. Bangga banget. Malam itu harusnya jadi malam kemenangan penuh syukur. Sampai acara selesai, TV dimatikan, dan satu medan baru mulai terbuka. Kolom komentar media sosial. Awalnya indah. Timeline penuh ucapan selamat. Fanbase bikin editan, potongan Valen angkat piala dibubuhi lagu-lagu haru. Tapi pelan-pelan, di sela selamat ya, muncul kalimat-kalimat lain yang lebih tajam. Lah, ini mah udah ketebak dari awal. Anak Indosiar, masa kalah? Pasti udah diatur dari atas. Kata-kata anak emas mulai nongol di mana-mana. Diulang, diparodikan, dijadikan bahan bercandaan yang gak lucu. Ada yang bikin thread, ada yang bikin video reaksioner. Kamu yang awalnya ikut bangga, mendadak ikut tercekat membaca komentar-komentar pedas yang seolah menghapus seluruh perjuangan yang tadi baru saja kamu saksikan dengan mata kepala sendiri. Di sisi lain layar, Valen juga manusia biasa yang punya HP dan bisa baca semua itu. Di hari-hari pertama, ia memilih diam. Ia masih sibuk dengan rangkaian acara, sesi foto, dan ucapan selamat dari keluarga. Di depan kamera, ia tetap tersenyum, menjawab pertanyaan jurnalis dengan sopan. Tapi begitu layar ponsel menyala di kamar hotel yang sepi, kalimat-kalimat seperti diangkat bukan berjuang menempel seperti duri halus di hati. Ia nggak marah meledak-ledak, tapi kamu bisa bayangin rasanya. Dicap anak emas seolah semua keringat, rasa takut saat menunggu hasil voting, dan malam-malam penuh latihan hanya sekadar skenario. Sampai suatu hari, ia duduk di sebuah studio kecil untuk taping konten digital. Settingnya sederhana, sofa, meja kecil, lampu hangat, dan satu host yang cara nanyanya halus tapi tajam. Ini bukan acara yang pakai naskah panjang, lebih mirip ruang curhat yang kebetulan direkam. Di awal, obrolan masih ringan. Soal keluarga, soal fans, soal perjalanan panjang di panggung. Kamu yang nonton mungkin berpikir, oke, ini interview biasa. Tapi kemudian, host menarik napas dan menggeser suasana. Len, kamu baca kan komentar yang bilang kamu anak emas Indosiar? Suasana mendadak beda. Musik latar mengecil, kamera mendekat, dan kamu refleks ikut menahan napas. Valen gak langsung jawab. Ia tersenyum kecil, menunduk sebentar, memainkan jemari di pangkuan. Detik itu, kamu bisa lihat jelas. Ia nggak sedang akting. Iya, saya baca. Akhirnya ia berkata. Bahkan mungkin lebih banyak dari yang orang kira. Ia mengaku sempat kaget, sempat sedih. Ia pikir, di hari kemenangannya, yang paling kencang akan terdengar adalah ucapan, "Selamat, kamu layak." Ternyata, di antara tepuk tangan, ada juga suara-suara yang bilang, "Yah, menang karena dilindungi." Di titik ini, kamu mulai paham. Di balik senyum panggung itu, ada hati yang ikut babak belur oleh kalimat-kalimat yang dilempar sembarangan dari balik layar ponsel. Pelan-pelan, Valen mulai memutar ulang kisahnya. Ia cerita tentang hari pertama audisi. Antrean panjang, rasa minder lihat peserta lain, sampai momen ketika namanya nyaris tak dipanggil.
Ia cerita tentang malam-malam di mana suaranya hampir habis, tapi ia tetap memaksa latihan karena tahu besok panggung tidak akan menunggu. Saya pernah nangis di kamar sendirian karena merasa nggak cukup bagus, ucapnya. Bagi kamu, kalimat ini mungkin sederhana, tapi jika dibayangkan, kamu akan lihat sosok anak muda yang berdiri di panggung megah, tapi aslinya sering bergelut dengan rasa takut dan ragu. Kalau semua itu dibilang settingan, lanjutnya, rasanya seperti ada yang menghapus setiap langkah kecil yang sudah saya ambil. Lalu, datanglah kalimat yang kemudian dipotong, diulang, dan viral kemana-mana. Valen mengangkat piala yang diletakkan di meja sampingnya, menatapnya sebentar, lalu menoleh ke kamera. Saya tahu orang boleh punya pendapat, katanya, suaranya mantap. Tapi yang mau saya garis bawahi cuma satu, piala ini hasil keringat, bukan hadiah settingan. Ia tidak berteriak, tidak membentak. Justru ketenangan suaranya itulah yang bikin kata-kata itu terasa berat. Seolah ia sedang bicara bukan hanya kepada haters, tetapi juga kepada dirinya sendiri untuk mengingatkan bahwa apa yang ada di genggamannya hari ini bukan jatuh dari langit, tetapi lahir dari proses panjang yang tak selalu disukai kamera. Ia lalu menjelaskan, ketika orang menuduh sebuah kompetisi sudah diatur, itu bukan hanya meremehkan pemenangnya. Itu juga menusuk semua kru, juri, mentor, dan peserta lain yang bekerja dan berjuang dengan cara yang sama. Kalau dibilang settingan, seakan-akan kami ini cuma pemain figuran dari skenario yang sudah dibuat. Padahal kami capek beneran, grogi beneran, ketakutan beneran, ucapnya. Kamu yang nonton mungkin ikut merenung. Betapa mudahnya jari-jari kita mengetik kata settingan, tanpa pernah melihat betapa banyak orang yang terluka oleh satu kata itu. Namun di tengah meluruskan tudingan, Valen tidak lupa berterima kasih. Ia menyebut satu persatu, keluarga, guru vokal, juri yang sering memarahinya, dan tentu saja stasiun TV yang memberi kesempatan. Kalau tanpa Indosiar, mungkin saya masih nyanyi dari panggung kecil ke panggung kecil, akunya. Tapi ia juga tegas, diberi tempat bukan berarti diangkat seenaknya. Dikasih kesempatan itu satu hal, diisi dengan kerja keras itu hal lain, katanya. Di momen ini, kamu bisa lihat, ia tidak menyangkal bahwa ia diberi panggung, tapi ia juga menolak jika perjuangannya dikecilkan hanya menjadi satu stigma, anak emas. Dan disinilah video kamu akan membawa penonton berhenti sekadar jadi penikmat drama dan mulai jadi saksi proses. Bukan cuma memutar ulang kalimat, piala ini hasil keringat bukan hadiah settingan, tapi juga menunjukkan ekspresi mata, jeda napas, dan cara Valen menggenggam piala itu seolah memegang seluruh perjalanan hidupnya. Biar penonton sendiri yang menilai, apakah pantas perjalanan panjang itu diringkas jadi satu kalimat anak emas, atau justru setelah melihat semua ini, mereka akan lebih hati-hati sebelum menuduh. Karena pada akhirnya, di dunia yang gampang banget melabeli orang, video ini jadi pengingat pelan. Sebelum kamu bilang settingan, coba tanya dulu ke hati. Apa kamu sudah benar-benar melihat keringat di balik sebuah piala?